Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dengan seorang anak muda bernama Miles Morales yang lagi menyendiri di kamar. Dengan iringan musik favoritnya dia membuat graffiti artis sketchbook di sana. Saat asyik-asyik nyanyi dia dikagetin sama suara ayahnya dari luar. Ayahnya memanggilnya dan menyuruhnya untuk menyiapkan semua barang-barangnya yang harus dibawa. Miles langsung rapihin barang bawaannya sekaligus ngerapiin dirinya juga. Ayahnya yang seorang polisi setempat mengajak Miles untuk berangkat bareng. Tapi Miles menolaknya dan dia akhirnya berangkat sendiri. Di perjalanannya ke kampus Miles terjatuh karena tali sepatunya yang enggak diikat. Miles pun sekarang diantar sang ayah karena melihat Miles yang terjatuh. Ada berita di TV mengenai Spider-Man dan dari dalam mobil ayah Miles bilang kalau dia nggak suka sama si manusia laba-laba. Karena Spider-Man bertingkah sesukanya dan bersembunyi di balik topeng. Sesampainya di sekolah mereka sempat berdebat mengenai Miles yang tidak suka dengan sekolah barunya. Dan ayahnya tidak ingin Miles jadi seperti pamannya yang punya jalan sendiri dan pamannya menolak menjadi pria berseragam seperti dirinya. Miles yang tidak mau debatnya makin panjang langsung keluar dari mobil ngambil koper dan barang bawaan lainnya. Sang ayah mengatakan kalau dirinya sayang banget sama Miles. Namun Miles tidak membalasnya dan mencoba pergi ke gedung kampus. Lalu ayahnya pun memakai speaker mobilnya buat nyuruh Miles bilang kalau dia juga mencintai sang ayah. Miles pun mengucapkan kalimat itu di antara ramai temannya yang membuat temannya menertawainya. Hari-hari di sekolah barunya pun dimulai dan kelas ke kelas diikuti oleh Miles. Tugas yang semakin banyak bahkan Miles dapat teguran karena telat masuk salah satu kelasnya. Di kelas tersebut dia duduk dan ngobrol dengan perempuan yang ada di sampingnya. Lalu Miles dipanggil salah satu gurunya karena mendapat nilai 0 dari 100. Tapi sang guru memberi nilai 100/100 dengan syarat Miles diberi tugas tambahan untuk menuliskan mengenai dirinya dan ingin menjadi apa. Dia mendapat ide dari luar dan kini dia ingin pergi ke tempat pamannya. Sampailah dia di rumah pamannya yang bernama Aaron. Di rumah sang paman dia bisa lebih mengekspresikan dirinya dan menceritakan kalau dia berkenalan dengan perempuan di sekolah itu. Sayangnya Miles nggak sempat tahu siapa nama perempuan tersebut. Paman Aaron langsung ngasih tahu ke Miles cara ngedeketin perempuan dengan teknik sentuhan bahu. Di situ Paman Aaron melihat grafiti di sketchbook yang dipegang Miles. Kemudian Paman Aaron mengajak Miles ke suatu tempat yang sepi. Paman Aaron memberi pilok ke Miles dan menyuruhnya menggambar grafitinya di tembok. Jadilah grafiti yang dibuatnya. Sambil mengamati grafiti Paman Aaron cerita kalau dia dan ayahnya Miles juga sering ngelakuin hal kayak gini. Sampai akhirnya saudaranya itu memilih menjadi polisi. Paman Aaron mendapat pesan dari HP-nya lalu dia pamit dan ingin pergi kerja. Saat Miles mencoba foto hasil karyanya pakai HP tiba-tiba ada laba-laba di tangannya dan ngegigit dia. Lalu Miles sudah kembali ke kamarnya bareng teman satu kamarnya. Keesokan paginya Miles memakai celana yang biasa dipakainya tapi celananya ngatung dan kekecilan. Miles berpikir kalau dia puber dan bertambah tinggi dalam waktu semalaman. Ketika di sekolah ia heran karena suara diisi kepalanya bisa didengar sangat jelas. Dan akhirnya dia nggak sengaja menabrak perempuan yang dia kenal di kelas sebelumnya. Miles memperkenalkan dirinya dan perempuan ini bilang kalau adalah Gwanda. Miles juga beraniin diri untuk mencoba sentuhan bahu yang diajarkan sang paman kepadanya.
Pas mau pamit pergi tangan Miles nyangkut dan gak bisa lepas dari rambut Gwanda. Gwanda pun terpaksa mencukur rambutnya biar bisa ngelepas rambutnya dari tangan Miles. Karena kejadian itu Miles seperti tertekan karena dia merasa kalau orang di sekitar memperhatikannya. Lalu Miles dikagetkan dengan penjaga sekolah yang tahu kalau semalam Miles itu kabur dari asrama. Dia pun mencoba lari dan karena ada yang aneh pada dirinya dia bisa nempel di tembok. Dan Miles manfaatin itu untuk kabur ke kamarnya. Miles sekarang mencoba menghubungi Paman Eren tentang apa yang terjadi. Tapi Paman Eren yang sibuk tidak mengangkat telepon dari Miles dan begitu juga ketika Miles menghubungi ayahnya. Dia kini mencoba mencari laba-laba yang menggigit tangannya dan pas laba-labanya disentuh hewan tersebut malah ngeglitch. Bahkan dalam pikiran Miles pun yang dia lihat menjadi ngeglitch juga. Iblis juga di tempat itu Miles melihat ada pertarungan antara Spider-Man melawan Goblin. Goblin ini diperintahkan untuk membuka portal dimensi. Di tengah pertarungan Spider-Man ngelihat ada Miles yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Spider-Man. Saat mereka mengobrol insting laba-laba dari keduanya bereaksi. Spider-Man sadar kalau Miles juga manusia laba-laba seperti dirinya. Dan dia janji akan mengajari Miles cara mengendalikannya. Dan Spider-Man pun kembali buat ngeberhentiin mesin dimensinya. Dari arah samping Spider-Man dapat serangan kejut dari musuh barunya yaitu Prowler. Spider-Man pun digengbeng sama Goblin dan Prowler. Dari ruang kontrol Kingpin mengawasi mesin dimensi dan menyalakannya. Akibat dari mesin ini daerah di Brooklyn seperti terjadi gempa dan benda-benda mengalami glitching. Karena tidak stabil mesinnya meledak dan membuat radiasi di kota. Lalu Miles mencari sang superhero dan dia dititipi sebuah guber untuk menghentikan collider yaitu mesin dimensi. Spider-Man menyuruh Miles ngumpet karena dengar Kingpin dan anak buahnya yang mendekat. Lalu Spider-Man pun tewas sama Kingpin. Miles yang bersembunyi pun ketahuan lalu dikejar sama Prowler. Beruntungnya Miles berhasil kabur dari kejaran Prowler. Lalu dia pulang ke rumahnya lalu memeluk sang ayah terus izin kalau dia ingin tidur di rumah malam ini. Insting sang ibu yang tahu kalau dia lagi ada masalah langsung latin Miles dengan bilang kalau keluarga mereka nggak akan kabur dari masalah. Malam itu juga headline berita mengabarkan kalau Peter Parker sang Spider-Man telah tewas akibat gempa yang menimpa Brooklyn. Besok paginya Miles belanja pakaian Spider-Man untuk menghadiri pemakaman sang superhero. Setelah itu Miles mencoba untuk naik ke gedung untuk belajar mengayun dengan jaringnya dan dia pun gagal. Yang membuatnya harus jatuh dari gedung. Malam harinya dia datang ke makam Spider-Man dan dari belakang dia dideketin seseorang. Karena kaget Miles gak sengaja ngeluarin setrum yang bikin orang tersebut mental dan ternyata orang itu Peter Parker. Orang ini adalah Peter Parker dari dimensi lain dan ini adalah akibat dari gerbang dimensi yang dibuka oleh Kingpin. Peter Parker yang ini kalau di dimensinya dia bercerai sama Mary Jane dan usahanya juga berantakan. Dia melihat dirinya yang muda diberitakan meninggal dan melihat Mary Jane sedang berduka atas kepergiannya. Di pemakaman ada polisi mendekat karena melihat aktivitas di makam pahlawan. Dan terjadilah kejar-kejaran antara polisi dan dua Spider-Man ini. Setelah Peter Parker sadar ia diikat Miles. Miles heran kenapa dia masih hidup tapi penampilannya sangat berbeda dari rambut sampai perut. Dengan keahliannya dia berhasil melepas ikatan lalu kabur ninggalin Miles. Pas mau ngeluarin jaring Peter Parker ini enggak glitch yang membuatnya terjatuh.
Peter Parker ngambil gubernya dari Miles dan pergi. Tapi sayang gubernya rusak. Miles meminta kepada Peter untuk ngajarin dia biar jadi Spider-Man. Awalnya ditolak sama Peter tapi dia kembali dan mau mengajari Miles. Besoknya mereka pergi ke S-Max tempat guber dibuat. Dan mereka menyusup melalui ventilasi udara. Peter langsung mencoba akses komputer sedangkan Miles nggak bisa kontrol kekuatannya nempel di atas dan bikin gaduh. Yang membuat Profesor sadar kalau ada orang lain yang menyusup ke situ. Sekarang Miles gak kelihatan karena itu adalah salah satu kemampuan yang dia punya. Profesor yang masuk melihat ada Spider-Man di situ kaget lalu mendorongnya ke kursi. Ternyata profesor ini musuhnya Peter juga, dia adalah Dr. Octavius atau dikenal si Octopus. Peter bakal lawan Dr. Octavius sedangkan Miles disuruh lari bawa cepu lab sang dokter. Di pelariannya Miles nggak sengaja nabrak orang dan orang itu adalah Gwanda. Dan mereka berhasil keluar dari S-Max. Sekarang yang mengejar mereka makin banyak. Peter kabur dengan cara gantung dari pohon ke pohon sedangkan Miles malah lari karena nggak bisa kontrol kemampuannya. Akhirnya Miles bisa ngeluarin jaring dan sedikit mengontrolnya kekuatannya pas dikejar Dr. Octavius. Lagi kabur Peter ngeglitch yang bikin dia jatuh dan cepunya juga diambil oleh Dr. Octavius. Lalu datang Spider-Man yang warnanya putih dan dia menghajar Dr. Octavius dan dia juga berhasil ngerebut cepunya lagi. Lalu dibukalah topengnya dan ternyata itu adalah Gwanda. Gwanda mengaku kalau nama aslinya adalah Gwen dan Gwen juga dari dimensi lain. Di dimensinya Gwen gagal nyelamatin sahabatnya yaitu Peter Parker. Insting laba-laba Gwen juga dari awal tahu kalau Miles adalah Spider-Man. Lalu berpindah ke Dr. Octavius dan ia melaporkan ke Kingpin kalau percobaan collidernya berhasil. Dan sekarang mereka hanya tinggal membunuh para manusia laba-laba. Lalu ketiga Spider-Man pergi ke rumah Bibi May. Peter ngejelasin kalau dia adalah Peter dari dimensi lain lalu Miles menunjukkan guber yang rusak ke Bibi May. Lalu Bibi May mengajak semuanya ke tempat rahasia milik Peter Parkernya. Dan di sana banyak kostum Spider-Man juga lalu Peter melihat foto Mary Jane dan dia merindukannya. Bibi May menjelaskan tentang musuh-musuh Spider-Man dan dia menunjukkan pasukan lainnya. Insting laba-labanya bereaksi lagi dan di sana ada Spider-Man Noir. Dan ada juga Penny Parker Spider-Man ala anime. Dan terakhir ada Spider-Man Babi alias Peter Parker. Mereka semua pindah dimensi karena mesin dimensi yang meledak juga. Dan Miles ingin mengembalikan semuanya ke dimensi masing-masing pakai collider milik Kingpin. Tapi karena Miles belum lancar mengontrol kekuatannya Gwen dan lainnya meragukan Miles yang nggak akan bisa nganterin mereka pulang ke dimensinya. Miles dengan kekuatan tak terlihat oleh para laba-laba lainnya dan pergi ke rumah Paman Aaron untuk menenangkan diri. Dia menuliskan surat untuk Paman Aaron dan tiba-tiba dari arah jendela ada proler yang masuk mendekati Miles. Miles pun bersembunyi dengan kemampuan tak terlihatnya dan di situ dia lihat kalau ternyata di balik topeng proler adalah sang paman. Miles yang kaget mencoba pergi tapi proler melihatnya dan Miles pun dikejar. Miles berhasil pergi dari kejaran proler. Paginya Miles kembali ke rumah Bibi May dan bilang ke semua kalau pamannya adalah si proler. Tanpa Miles ketahui dia sudah diikuti sama semua anak buahnya Kingpin. Terjadilah pertarungan di situ untuk mengamankan dan merebut guber. Miles yang berhasil mengamankan guber langsung didatangi sama proler.
Jeff yang dapat laporan terjadi pertarungan Spider-Man langsung pergi ke tempat tersebut. Di atas genteng Miles yang ketangkap Prowler langsung buka topengnya, begitu juga dengan Prowler alias Paman Aaron. Karena Prowler yang mundur dan gak jadi membunuh Miles, dia malah ditembak sama Kingpin dari bawah. Miles pun membawa pamannya lari jauh dari pertarungan dan ayahnya Mel sempat lihat Spider-Man lewat atas mobilnya. Paman Aaron yang masih sadar minta maaf ke Miles dan dia hanya ingin Miles bangga pada dirinya. Paman Aaron mendukung apa yang dipilih Miles dan menyuruhnya untuk meneruskan pilihannya. Lalu ayahnya Miles mendekati Spider-Man dan Jeff menangis Aaron saudaranya yang meninggal. Jeff pun menjadikan Spider-Man kecil sebagai buronan polisi. Lalu berpindah di kamar Miles dan dia sangat kacau. Lalu para Spider-Man lainnya juga datang untuk menguatkan Spider-Man kecil. Semua Spider-Man pernah mengalami itu, seperti Gwen yang kehilangan Peter. Spider-Man Noir kehilangan Paman Benjamin dan Peter dewasa yang kehilangan Paman Ben dan Penny kehilangan ayahnya. Peter Parker bilang kalau superhero sekalipun tidak akan bisa nyelamatin semua orang. Lagi dalam keadaan tegang, teman sekamar Miles datang lalu para Spider-Man ngumpet di atas. Lalu teman Miles gak sengaja lihat semua Spider-Man yang membuatnya menjadi pingsan. Sekarang semua Spider-Man pergi dan Miles ditinggali dan diikat kursi. Ayahnya Miles datang ke kamar Miles dan memberitahu kalau Paman Aaron sudah meninggal. Dan dia mengucapkan sayang tanpa harus dibalas dan dia juga minta maaf ke Miles atas semuanya. Saat Miles sedih, dia berhasil melepaskan ikatannya dengan kekuatan listriknya. Dia pergi ke tempat Bibi May dan mengambil satu pakaian Spider-Man dan dia merubah warna kostumnya jadi item pakai pilok. Lalu Bibi juga memberikan alat pelontar jaring ke Miles. Lalu Spider-Man yang lagi dipimpin Peter pergi ke gedung Kingpin. Di sana lagi ada acara menghargai Spider-Man yang meninggal. Mereka menyamar jadi pelayan dan Peter melihat Mary Jane di sana dan mengajak ngobrol. Mary Jane yang tahu Peter sudah meninggal nggak sadar kalau itu juga Peter. Lalu Kingpin ke ruang kontrol dan semua Spider-Man juga mendekati mesin dimensinya. Lalu kota-kota kembali berubah menjadi glitch. Saat Peter menyolok gubernya, pasukan Kingpin tahu dan langsung menyerang para Spider-Man. Terjadilah pertarungan yang tidak terelakkan di sana. Peter yang mau dibunuh oleh Dr. Octavius berhasil digagalkan oleh Miles dengan mode invisible-nya. Di sisi lain, Jeff sedang mengevakuasi orang yang ada di gedung. Arena pertarungan semakin ramai karena gedung-gedung kota bermunculan. Spider-Man Noir, Parker dan Penny berhasil ngalahin lawan-lawan mereka dan Dr. Octavius juga kalah karena ketabrak truk. Sekarang tugas Miles ingin menyolokkan gubernya dan para Spider-Man pun satu persatu pergi ke dimensinya. Saat Peter mau loncat, Kingpin datang dari belakang. Awalnya Peter berencana ngelawan Kingpin tapi Miles matiin mesinnya. Tapi Miles gak mau itu terjadi, dia menendang Peter dan mengantarkan Peter ke dimensinya. Setelah itu dia harus lawan Kingpin lalu matiin mesinnya. Lalu mereka pun pukul-pukulan. Saat mau dipukul, Kingpin melihat bayangan istri dan anaknya. Dia mencoba mengejar bayangan itu sedangkan Miles mencoba kabur. Ayah Miles yang ada di ruang kontrol melihat pertarungan Spider-Man dan Kingpin. Spider-Man hampir kalah tapi saat Miles melihat ayahnya di ruang kontrol. Dan dia mulai bangkit lagi dan menunjukkan kekuatan baru sambil dialiri listrik. Dan hal itu membuat Kingpin mental lalu dilemparlah Kingpin ke arah tembok untuk matiin mesin dimensinya. Dan hal itu pun berhasil dan mesinnya meledak dan mati. Kota-kota yang tadinya ngeglitch juga normal lagi.
Jeff menangkap anak buah Kingpin dan Jeff juga dapat telepon dari sang anak. Mereka saling minta maaf dan secara tiba-tiba Spider-Man muncul di depan Jeff kemudian memeluknya. Setelah itu Spider-Man memberikan hadiah pada Jeff tepat di belakangnya. Kini Spider-Man baru mendapat sambutan dari orang-orang di kota. Mendapat nilai yang lebih baik juga di kelas dan yang terpenting kedekatannya dengan sang ayah kembali lagi. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Spider-Man Into the Spider-Verse. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.